Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Syekh Ahmad Khatib Sambas Mursyid Tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan ulama besar Nusantara di Makkah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas lahir pada bulan Safar 1217 Hijriah, sekitar tahun 1803 Masehi, di Kampung Dagang, wilayah Kesultanan Sambas, Kalimantan Barat. Beliau berasal dari keluarga perantau yang kala itu dikenal memiliki tradisi merantau sebagai bagian dari kehidupan masyarakat pesisir Kalimantan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ayah beliau bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin, seorang muslim yang taat dan memiliki semangat keagamaan tinggi. Sejak kecil, Ahmad Khatib diasuh dan dididik oleh pamannya yang dikenal sebagai seorang alim dan wara, menjaga diri dari hal-hal syubhat dan makruh di lingkungan Sambas. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa masa kecil hingga remajanya dihabiskan untuk menuntut ilmu agama. Beliau berguru kepada sejumlah ulama besar di wilayah Kesultanan Sambas, salah satunya adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami Kesultanan Sambas. Ketekunan dan kecerdasannya dalam mempelajari ilmu agama membuatnya dikenal luas, bahkan direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tahun 1820 Masehi, pada usia sekitar 17 tahun, Ahmad Khatib berangkat ke Makkah Al-Mukarramah untuk memperdalam ilmu agama. Di sana, beliau tidak hanya belajar, tetapi juga menetap dan membina kehidupan, termasuk menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk menetap di Makkah hingga wafat pada tahun 1292 Hijriah atau 1875 Masehi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di Makkah dan wilayah lainnya, Ahmad Khatib berguru kepada para ulama besar, di antaranya 1. Syekh H. Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami Sambas. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar dari Kalimantan Selatan. 3. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ulama Patani yang bermukim di Makkah. 4. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, ulama asal Palembang. 5. Syekh Abdul Hafiz Al-Ajami, ulama tasawuf terkemuka di Makkah. 6. Syekh Ahmad Al-Marzuki, guru ilmu tauhid dan tasawuf. 7. Syekh Syamsuddin, Mursyid Tarikah Qadiriyah yang mengajar di Jabal Qubais, Makkah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas dikenal sebagai mursyid utama dan pendiri sistematis Tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN) di Nusantara. Walau tidak pernah kembali ke tanah air, pengaruh beliau menyebar luas melalui murid-muridnya yang kembali dari Makkah ke Jawa, Madura, Banten, Sumatera, dan bahkan hingga ke wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, dan Thailand Selatan. Beliau dikenal tidak hanya sebagai sufi dan mursyid tarekat, tetapi juga sebagai ulama intelektual yang berkontribusi dalam fikih dan dakwah. Pergaulannya sangat luas, bahkan ia bekerja sama dengan para ulama non-sufi seperti Syekh Tolhah dari Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah dari Madura dalam mengembangkan dakwah Islam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa murid utama beliau yang kemudian menjadi tokoh besar di Nusantara antara lain 1.
Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten, ulama besar dan penulis produktif di Makkah. 2. Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, Madura, wali besar dan guru para kiai pesantren. 3. Syekh Abdul Karim Banten, dikenal sebagai Sultanus Syekh, pemimpin spiritual pemberontakan petani 1888. 4. Syekh Tolha, Cirebon, ulama dan mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah wafatnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani meneruskan madrasah beliau di Makkah, namun tidak diberi kewenangan untuk membayat murid dalam tarekat. Sebaliknya, Syekh Khalil, Syekh Abdul Karim, dan Syekh Tolha diamanai untuk kembali ke Nusantara sebagai Khalifah TKN, dan menyebarkan tarekat tersebut secara luas. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggalkan karya monumental dalam bentuk 1. Kitab Fath Arifin, merupakan notulensi pelajaran dan ceramah beliau yang ditulis oleh muridnya, Muhammad Ismail bin Abdurrahim. Disusun di Makkah pada tahun 1295 Hijriah dan kitab ini memuat tata cara bayat, talqin, zikir, muraqabah, dan silsilah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kitab ini masih digunakan oleh mursyid-mursyid TKN hingga hari ini. 2. Risalah Jumat, manuskrip tulisan tangan yang ditemukan di Kepulauan Riau pada 1986. Membahas hukum salat Jumat dan penyembelihan dalam Islam. Manuskrip ini mengukuhkan bahwa beliau juga menguasai ilmu fikih secara mendalam. Manuskrip ini pernah dikaji oleh Wan Moh Sagir Abdullah, sejarawan dan ulama dari Malaysia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas wafat di Makkah pada tahun 1292 Hijriah atau 1875 Masehi. Meski tidak kembali ke tanah air, namanya senantiasa dikenang dalam doa dan munajat para pengikut Tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di seluruh Asia Tenggara. Ajaran dan silsilah tarekatnya terus hidup dalam sistem pesantren dan komunitas spiritual Islam hingga saat ini. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note: kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.